Agar dapat terbentuk, anakan-anakan padi menjadi 2 kali lebih banyak, maka dapat kita awali dengan melakukan penanaman padi yang baik dan benar. Kemudian, bagaimanakah caranya? Yuk kita simak sama-sama informasinya di dalam video ini. Jangan di skip-skip agar informasi yang didapatkan bisa secara utuh dan tidak menyebabkan gagal faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat EBIF bagaimana caranya melakukan proses tanam padi yang baik dan benar agar proses pembentukan anakan pada setiap rumpun-rumpun padi kita menjadi lebih banyak. Baik sahabat EBIF, kita simak apa saja proses atau cara yang saya rekomendasikan agar anakan-anakan padi lebih banyak yang terbentuk dengan cara melakukan proses penanaman padi yang baik dan yang benar. Yang pertama, proses penggemburan lahan. Proses penggemburan lahan dapat kita lakukan dengan melakukan pembajakan atau pencangkulan pada lahan pesawahan kita. Proses penggemburan lahan yang ideal atau kedalaman lumpur yang ideal pada tanah pesawahan yaitu sekitar kedalaman 20 cm sahabat EBIF. Dengan kedalaman yang ideal tentu saja ini akan mempermudah terbentuknya akar-akar baru sehingga tunas-tunas batang padi akan mudah pula terbentuk pada setiap rumpun-rumpun padi yang kita tanam. Seyogyanya anakan-anakan padi yang terbentuk dari tunas akan sulit muncul dan tumbuh jika kita tanam padi pada lahan yang kurang berlumpur atau pada tanah yang keras sahabat EBIF. Yang kedua, proses penyuburan lahan. Proses penyuburan lahan dapat kita lakukan sebelum kita melakukan pindah tanam atau pada saat pengolahan lahan. Caranya dengan melakukan komposisasi sisa-sisa jerami dan gulma yang ada pada lahan pesawahan kita. Pemanfaatan sisa-sisa jerami dan gulma yang ada di lahan bekas kita tanam padi sebelumnya yaitu dengan cara melakukan fermentasi, tepatnya dekomposisasi agar terbentuk pupuk-pupuk alami pada lahan pesawahan kita sahabat EBIF. Bagaimana caranya? Silakan sahabat EBIF simak videonya yang sudah saya sampaikan sebelum video ini tentang proses pemberian bakteri-bakteri pengurai pada lahan pesawahan kita sebelum melakukan proses pindah tanam sahabat EBIF. Yang ketiga, tanam bibit muda. Dalam proses penanaman padi sebaiknya kita menanam bibit yang masih muda, yaitu yang ada di kisaran 15 sampai 20 hari setelah semai. Apa tujuan penanaman bibit muda dan apa dampaknya bagi peningkatan jumlah anakan padi?
Bibit muda tentu saja apabila kita tanam akan melalui proses vegetatifnya yang lebih lama. Artinya masa pertumbuhan pada tanaman padi dapat lebih lama. Dengan masa vegetatif yang panjang, tentu saja ini akan berdampak pada semakin banyaknya anak-anak padi atau tunas-tunas yang muncul. Karena proses inisiasi pembentukan anakan padi pada tanaman padi yang kita tanam lebih banyak waktunya, sehingga diharapkan anakan-anakan padi yang terbentuk pada setiap rumpunnya akan lebih banyak pula, sahabat EBIF. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat-sahabat EBIF yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat EBIF yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Semoga dipermudah segala urusannya dan ditambah-tambah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tekan pula jangan lupa tombol like-nya, sahabat EBIF ya. Karena dengan satu sentuhan jari sahabat EBIF menekan tombol like pada video ini, insya Allah dapat menambah semangat dan motivasi bagi saya untuk terus membagikan pengalaman dan informasi seputar budidaya tanaman padi yang insya Allah dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat EBIF semua. Apabila sahabat EBIF ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaan dan komentarnya pada kolom chat yang ada pada aplikasi YouTube sahabat EBIF semua. Namun tentu saja dengan menggunakan satu syarat, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Bagikan pula video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain agar nilai kebermanfaatannya lebih meluas dan insya Allah dapat menjadi ladang ibadah berbagi informasi yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani yang lainnya. Yuk kita lanjutkan videonya. Yang keempat, pengaturan jumlah tanam bibit padi. Bibit padi yang ideal ketika kita tanamkan atau kita tandurkan agar menjadi bibit-bibit padi yang dapat tumbuh dengan inisiasi anakan yang lebih banyak, yaitu menggunakan jumlah bibit padi 2-3 batang saja untuk setiap lobangnya. Dengan menanam padi 2-3 batang pada setiap lobang, ini diharapkan akan lebih banyak memberikan ruang kepada perakaran tanaman padi kita untuk memunculkan tunas-tunas barunya. Akar-akar akan terbentuk dengan mudah dan lancar, sehingga inisiasi munculnya tunas atau anakan baru pada tanaman padi juga akan terbentuk lebih banyak, sahabat EBIF. Yang kelima, pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam yang ideal tentu saja akan memberikan ruang yang cukup bagi rumpun-rumpun padi dalam proses pembentukan anakan-anakan padinya. Pengaturan ruang yang ideal bertujuan agar intensitas masuknya cahaya matahari dapat menembus sampai ke area perakaran tanaman padi kita. Dengan masuknya sinar matahari ke area perakaran, tentu saja akan membuat proses tumbuhnya akar-akar baru yang merupakan pangkal utama daripada pembentukan tunas-tunas baru dapat berjalan sesuai dengan semestinya, sahabat EBIF. Sehingga dengan pengaturan jarak yang ideal tentu saja akan berdampak pada meningkatnya jumlah anakan padi pada setiap rumpun-rumpunnya. Kemudian berapa jarak tanam yang ideal? Ini tergantung daripada kebiasaan kita, sahabat EBIF. Namun yang biasa saya gunakan yaitu jarak tanam 30 kali 30 cm. Yang keenam, pengaturan air di lahan. Pengaturan air di lahan pesawahan merupakan faktor penunjang utama keberhasilan sebuah budidaya tanaman padi, khususnya budidaya tanaman padi di sawah.
Karena air merupakan sumber utama bagi setiap makhluk hidup. Yang kita bahas adalah apa hubungan antara pengaturan air yang ideal di lahan pesawahan dengan proses pembentukan anakan padi yang lebih banyak. Pengaturan air yang ideal adalah pengaturan air yang memberikan ruang dan kesempatan bagi setiap rumpun-rumpun atau perakaran padi untuk memunculkan tunas-tunasnya. Bagaimana caranya sahabat EBIB? Kita bisa menggunakan sistem pengaturan air berselang atau istilahnya sistem pengaturan air intermittent, di mana proses penggenangan dan pengeringan lahan dilakukan secara selang berselang sekitar 7 atau 5 hari sekali sahabat EBIB. Artinya 7 hari lahan kita genangi atau buat macak-macak, kemudian kita keringkan lahannya selama 5 atau 7 hari pula. Nah, dengan keadaan seperti ini, proses inisiasi pembentukan anakan padi akan mudah terbentuk sehingga anakan padi pun menjadi lebih banyak. Namun ini menjadi dilema bagi kita sahabat petani, terutama bagi yang lahan pesawahannya berada pada situasi tada hujan seperti milik saya ini sahabat EBIB. Namun dalam kondisi cuaca yang ideal, sistem ini dapat kita terapkan dan insya Allah dapat menghasilkan anakan-anakan padi yang lebih banyak. Tunas-tunas akan sulit muncul jika lahan selalu tergenang. Artinya tunas-tunas atau anakan padi akan muncul pada saat lahan dalam keadaan macak-macak atau kering yang lembab saja sahabat EBIB semua. Baiklah sahabat EBIB, itulah informasi yang bisa saya sampaikan atas dasar pengalaman yang selalu saya lakukan dalam proses budidaya tanaman padi di lahan Eko-Budi YouTube Farm. Dan insya Allah apabila cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi dapat kita laksanakan, dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dalam proses panen kita ke depannya sahabat EBIB. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pas di hati sahabat EBIB semua. Kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.